Informasi selanjutnya, menjelang Idul Adha, 800.000 botol vaksin darurat virus PMK yang didatangkan dari Prancis disebar pemerintah ke daerah-daerah yang sangat rawan penularan penyakit mulut dan kuku pada ternak. Penyebaran vaksin ini dipercepat untuk menekan angka penyebaran virus PMK yang menyerang sapi. Belasan ekor sapi di desa Tanjung Sari Taman, Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan suntikan perdana vaksin darurat virus penyakit mulut dan kuku yang diimpor dari Prancis. Daerah ini menjadi zona utama yang diprioritaskan mendapatkan vaksin darurat karena berfungsi untuk menambah kekebalan tubuh ternak. Vaksin darurat PMK ini hanya disuntikan kepada sapi yang sehat dan belum pernah terpapar virus PMK. Untuk memberikan vaksinasi atau kekebalan kepada hewan-hewan atau ternak-ternak yang tidak terkena. Jadi yang terkena itu dilakukan pengobatan dulu, dilakukan penyembuhan. Sementara itu, di tahap awal mendekati Hari Raya Idul Adha, 800.000 botol vaksin darurat PMK asal Prancis akan disebar terlebih dahulu ke ribuan peternak sapi di Indonesia yang daerahnya terpapar virus PMK terbanyak. Oleh karena itu kita fokus di daerah itu. Yang memang suspek sakit itu kurang lebih 70.000 kali. Berarti itu yang harus didahulukan. Yang sembuh juga 34. Tidak berarti sembuh udah tidak tercarry kan. Harganya tetap divaksin. Jadi total yang ada ini dulu yang kita vaksin pada kantong-kantong daerah merah. Selanjutnya, daerah dengan status zona merah PMK tidak diperbolehkan ada hewan hidup yang keluar dari daerah itu guna memutus rantai penyebaran virus. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga masalah PMK ini segera teratasi karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Nah, Ustaz, ini bagaimana nih menurut Ustaz sikap terbaik kita menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku ini, khususnya menjelang Hari Raya Kurban? Ya, kita artinya harus lebih teliti dalam memilih kurban karena memang aturan di dalam pemilihan hewan kurban ini memang betul-betul strict ya, betul-betul hati-hati begitu karena kan ini untuk dikonsumsi ya oleh umat ya, jadi harus memang betul-betul hewan kurban ini tidak boleh ada beberapa hal seperti cacat ya, buta sebelah, sakit dan tampak sekali sakitnya, pincang ya, tampak jelas gitu sakitnya, sangat tua gitu sampai tidak punya sumsum gitu, tulang gitu ya, kemudian hampir keseluruhan sebagian telinganya terpotong gitu, tanduknya pecah atau patah gitu. Ini ada fikihnya ya, fikih sunnah gitu ya. Jadi artinya kalau Rasulullah SAW itu dalam hadis itu biasa berkurban dengan 2 gibas gitu ya, domba jantan putih yang bertanduk ya, yang gemuk gitu ya dalam hadis yang lain. Jadi betul-betul yang berharga gitu ya. Saminain itu 2 yang gibas yang bagus, yang putih, yang bertanduk dan yang harganya juga berkualitas gitu, bukan harga tapi ininya berkualitas gitu ya. Nah, jadi intinya harus yang terbaik. Nah, kita harus hati-hati ya, jangan sampai. Nah, disinilah diuji nih para pedagang-pedagang peternak-peternak juga diuji, jangan sampai dia menjual yang sakit ya. Dan juga kita berarti harus ada ekstra dalam memeriksa, serahkan kepada ahli yang paham, jangan sampai kita nanti memotong kurban yang kemudian sakit, yang kemudian menimbulkan banyak jadi mudarat ya, penyakit bagi yang lain ya, begitu Bro. Ya, jadi begitu memang banyak gitu ya syarat-syarat untuk hewan yang boleh dikurbankan. Intinya memang harus yang paling sempurna. Nah, Ustaz, ini kan jika memang kita nih sudah membeli hewan kurban gitu ya Ustaz, sudah kita beli dari awal pedagang ini dia tidak sakit, dia sehat gitu. Nah, tapi menjelang hari H kurban tiba-tiba hewan ini mendadak sakit. Boleh gak nih Ustaz hewan tersebut tetap dijadikan hewan kurban? Nggak boleh. Nggak boleh karena intinya bukan ketika pembelian, tetapi intinya ketika pemotongan. Jadi ketika dipotong, dia harus dalam kondisi sehat. Walaupun ketika pergi kemudian dia sehat, tetapi kemudian ketika mau dipotong dia sakit, nggak boleh. Ya, jadi ini kan sebetulnya urusan kurban ini kan urusannya
bukan hanya untuk manusia, tetapi bagaimana ini kita melihat bahkan milah Nabi Adam alaihissalam, putra beliau ya, yang kemudian mempersembahkan itu sampai ke Nabi Ibrahim ya, sampai ke para nabi lah kalau kita lihat sejarah kurban itu ya. Nah, jadi intinya bukan hanya kepada manusia dan juga bukan permasalahannya ini yang penting syaratnya kemudian kita potong, bukan, tetapi ini juga harus dinikmati, di-sharing, diberikan kepada mereka-mereka karena ini hari raya yang kemudian duafa atau kekurangan salah satunya, tetapi juga yang tidak kekurangan juga sama, tetangga dan lain-lain. Kita sama-sama menikmati gitu. Nah, di hari raya ini karenanya harus terjaga betul, kurang lebih begitu. Ya, kalau misalnya seandainya nih Ustaz, saya beli hewan kurban, sama nih kasusnya gitu, awalnya sehat, saya terus sumbang di masjid atau di mana gitu ya Ustaz ya. Terus saya kan nggak tahu nih Ustaz, saya taunya hewan saya sehat dan nanti akan dipotong di waktu yang pas gitu Ustaz. Terus gimana tuh Ustaz kalau mendadak sakit, apakah nanti harusnya pihak masjid gitu memberitahu kita atau memang ya sudah kita, ya penting niatnya kita tuh sudah sesuai dengan niat kita gitu, atau gimana Ustaz? Ya, jadi ini kan ada mekanismenya. Tentu ada mekanisme para panitia kurban ini, biasanya di masjid-masjid ya, atau lembaga-lembaga amil zakat juga yang biasa menjadi panitia, itu sudah ahli dalam hal-hal seperti ini. Jadi mereka lah yang kemudian memeriksa semuanya. Ketika diperiksa, diterima oleh mereka sehat semuanya. Ketika disimpan ternyata sakit, ya apa boleh buat, ini tidak boleh dipotong gitu. Ini tidak boleh dipotong, dia harus kemudian disembuhkan kembali. Tetapi kita kan ini permasalahan untuk urusan hablum minallahnya, kita sudah berniat, kita sudah keluar dana untuk berkurban dengan niat yang memang ikhlas. Masalah dia dipotong atau tidak dipotong, itu serahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berazam melakukan semua dengan maksimal, optimal, kemudian tawakal kepada Allah. Nah, artinya kalau seandainya tiba-tiba wah sakit, kemudian dari pihak masjid memberitakan kepada kita masih ada kesempatan dan kita masih punya kelapangan, boleh kita kemudian mengganti itu dengan yang baru misalnya ya. Tapi kalau tidak, ya kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah berniat seperti ini, sudah keluar dananya juga, ternyata sakit, apakah bisa kemudian dibalikin sama pedagang peternaknya, tapi kalau dibalikin juga kasihan atau bagaimana? Nah, sudah tawakal Allah gitu ya. Jadi intinya niatnya lah yang sudah sampai, dan dari niat itu pula ya kemudian insya Allah balasannya dari sebanyak bulu yang ada di hewan kurban tersebut, insya Allah. Jadi jangan khawatir. Insya Allah. Baik, kita ke informasi